Kalimatkan dengan asra, dijalankan. Kalau bahasa Arab contohnya nazala yanzilu artinya turun. Tapi kalau anzala yunzilu diturunkan. Ya contohnya dakhala yadkhulu masuk. Tapi kalau adkhala yudkhilu dimasukkan atau memasukkan. Di sini asra, dijalankan. Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan hambanya. Contohnya apabila saya menggendong anak saya naik ke atas puncak gunung, walaupun anak tersebut intinya tidak mampu sampai ke puncak gunung, namun pekerjaan bukan pekerjaan anak tersebut. Pekerjaan itu semuanya adalah pekerjaan saya, karena dia hanyalah numpang di gendongan saya. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, perjalanan yang singkat dengan menempuh perjalanan yang berjuta-juta kilo, bahkan yang tidak bisa lebih cepat daripada kecepatan cahaya, ditempuhnya hanya sebentar saja. Oleh sebab itu lanjutan ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kata abad, Allah subhanahu wa ta'ala apabila menyebutkan kata abdun, kata hamba, para aulia, para salihin dan para ulama, apabila menyebutkan kata hamba, maka di sanalah berarti hamba tersebut sudah menerima semua takdir dan qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, menerima semua hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata abdun di sini dikatakan oleh ulama menjadi dalil bahwasanya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW dengan ruh dan juga dengan jasad. Karena tidak disebutkan kata abdun kecuali di sana ada ruh dan jasadnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata lailan, tidak memakai alif lam, al-laila, tidak menyebutkan al-laila, tapi lailan, menunjukkan bahwasanya perjalanannya Rasulullah SAW ini hanya sebagian daripada malam. Tapi kalau menyebutkan kata al-laila, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjalankannya sepenuh malam. Namun hanya sebentar saja, sekejap saja perjalanannya Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan di Maulid Ad-Daibai, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal faras wa nala jami'al ma'arif wa nala jami'al ma'arif. Lalu aku balikkan dia, yaitu Rasulullah SAW, minal arsh, dari arshnya Allah subhanahu wa ta'ala, qabla an yabrudal faras. Waktunya berapa lama? Sekitar, kalau misalnya orang tidur, apabila orang tidur bangun dari tempat tidurnya, pasti ada rasa hangat di tempat tidurnya. Sebelum rasa hangat itu hilang, hanya sekejap saja rasa hangat itu hilang dari tempat tidur. Maka yang disebutkan di kitab Siratin Nabawiyah oleh Imam Ad-Dahlawi, perjalanannya Rasulullah SAW hanya menempuh thuluth sa'ah, hanya sepertiga jam saja. Ini semua akal tidak bisa menerima. Akal manusia yang kita didapatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menerima semua hal itu. Namun sesuatu ini semuanya terjadi, wajib kita mengimaninya, tidak boleh kita mengingkarinya. Bahkan keluar dari Islam apabila seseorang mengingkari kejadian Isra dan Mi'raj. Memang Allah subhanahu wa ta'ala pekerjaannya, beberapa pekerjaannya kita tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Contohnya anak kecil yang baru bisa berjalan, anak kecil yang berumur 2 tahun ataupun 3 tahun, kita minta dia untuk naik ke atas masjid ini tidak akan bisa. Karena kemampuannya hanya bisa berjalan, itu pun kadang-kadang terjatuh-jatuh. Namun orang dewasa bisa memanjat pohon, bisa sampai ke lantai 2 ataupun ke lantai 3. Akal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh manusia, tidak menjangkau daripada semua makhluk ataupun pekerjaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan.
minal Masjidil Haram, dimulai perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Ini ulama menyebutkan yang mana sih maksudnya di ayat ini Masjidil Haram? Maksudnya di ayat ini Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Namun di ayat lain bisa Masjidil Haram artinya masjid. Antara Masjidil Haram itu batas daripada Masjidil Haram. Ada maksudnya di ayat lain juga batasnya kota haram. Imam Syafi'i menyebutkan maksudnya Masjidil Haram sebelum aqal min masafatil qasr, lebih sedikit daripada masafah perjalanan jauhnya seseorang sebagai musafir. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan waktu itu Rasulullah SAW, ada ulama yang menyebutkan beliau waktu itu sedang tertidur di rumahnya Ummu Hani. Datanglah 3 malaikat, Jibril, wa Mikail, dan salah satu dari malaikat. Lalu Rasulullah SAW dibangunkan dari tidurnya. Rasulullah bertanya, kemana kita sekarang? Lalu mereka menjawab, kita akan bertemu Tuhanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sumur Zamzam. Di sanalah kejadian ketiga Rasulullah, ketiga kalinya dibelahnya dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibelahnya dadanya Rasulullah ini terjadi 3 kali. Yang pertama ketika kecilnya Rasulullah SAW, lalu yang kedua ketika penerimaan wahyu, yang ketiga ketika Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan di sana dimasukkan nur, dimasukkan hikmah, dimasukkan iman, bukan dikeluarkan sesuatu yang jelek yang sering kita dengar. Karena tidak ada kejelekan sedikit pun di badannya Rasulullah SAW. Tidak ada bagian kecil walaupun setitik pun di badannya Rasulullah SAW. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di maulidnya, bukannya dihilangkan kejelekan, walakinahu zadahu tuhran ala tuhrin. Namun kami menambahkan kesucian di atas kesucian. Karena tidak ada sesuatu yang jelek di dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicuci Rasulullah sallallahu alaihi, dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dioperasi tanpa jahitan, dikeluarkan dadanya, dicuci dengan air Zam-Zam. Ini menunjukkan bahwasanya air Zam-Zam adalah air yang paling afdal di dunia ataupun di akhirat. Karena tidak akan dicuci hatinya sesuatu yang paling afdal kecuali dengan air yang paling afdal, yaitu air Zam-Zam. Lebih afdal daripada Ma'ul Kautsar, lebih afdal daripada air-air surga yang lainnya, lebih afdal daripada air dimanapun di muka bumi ini, yaitu Ma'ul Zam-Zam. Makanya air Zam-Zam adalah air yang paling afdal dan yang paling mulia. Lalu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini perjalanannya di waktu tersebut, kalau berjalan dengan perjalanan unta, 40 hari pergi dan 40 hari pulang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang kedua dibangun di dalam Islam, dan dua-duanya dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini mana? Ka'bah. Lalu yang kedua yang mana? Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Berapa jaraknya antara keduanya? 40 tahun. Dua-duanya ini dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Adanya keberkahan di Masjid Palestina, adanya keberkahan di Masjidil Aqsa, pasti setelah diturunkan ayat tersebut sampai sekarang dan sampai hari kiamat.
Karena Allah telah menyebutkan keberkahan itu tidak akan pernah putus, keberkahan itu tidak akan pernah sirna. Karena Allah menjanjikan adanya keberkahan tersebut, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Keberkahan di Masjidil Baitul Maqdis, ada keberkahan yang dirasakan oleh semua manusia, bahkan orang non-muslim pun, orang kafir pun merasakannya, yaitu dari keindahan sungainya ataupun suburnya tanahnya, keindahan tanamannya ataupun suburnya tanamannya, dan curah hujannya. Begitu juga ada khususnya barakah yang hanya dinikmati oleh muslimin, barakah yang hanya dirasakan oleh para muslim, yaitu di mana tempat tersebut tempat lahirnya para nabi, tempat tersebut tempat ibadahnya para nabi, tempat tersebut tempat dakwahnya para nabi. Makanya tempat tersebut penuh keberkahan sampai hari kiamat. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, agar kami, untuk kami melihatkan kepadanya. Al-ira'ah di dalam bahasa Arab memperlihatkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat, sekarang bisa menjadi terlihat. Namun sesuatu tersebut sudah ada, bukan berarti sesuatu tersebut belum ada. Kayak contohnya yang sekarang adanya mikroskop, kita bisa melihat mikroba, kita bisa melihat kita bisa melihat bakteri, kita bisa melihat sesuatu yang kecil. Bukan berarti zaman dulu mikroba dan bakteri itu tidak ada, namun kita bisa diperlihatkan dengan alat tersebut. Contohnya juga yang biasanya umumnya manusia yang kurang pandangannya pergi ke dokter, "Pak dokter, mata saya sakit." Diberikan kacamata yang awalnya rabun, dia lalu bisa melihat menjadi jelas. Bukan berarti kejelasan itu tidak ada, bukan berarti bakteri itu dulunya tidak ada, namun diperlihatkan. Itulah arti ayat linuriyahu. Yang awalnya Rasulullah belum bisa melihat, yang awalnya Rasulullah tidak pernah melihatnya, di waktu terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, Rasulullah melihat keajaiban begitu banyak daripada tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. Begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan, baik di perjalanan Isra ataupun di perjalanan Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan alamul mithal, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan alamul ruh, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan alamul jasmani. Jadi alam itu ada tiga. Alam jasmani, alam yang kita hidup sekarang ini kita bisa megang. Alamul ruh nanti setelah alam barzakh, itu namanya alamul ruh. Alamul mithal itu alam perumpamaan, perumpamaan atau digambarkan. Ini nanti alamul mithal ini kita bisa lihat banyak di akhirat kelak. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang amal-amalnya seorang. Jadi ditampakkan amal-amal tersebut, diperlihatkan semua pekerjaan-pekerjaan tersebut. Itu alamul mithal. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Ini ulama mengatakan apabila dhamir hu-nya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dan maha mendengar. Kalau dikembalikan dhamirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasulullah yasma'u bi kalamina, sami'un bi kalamina wa basirun li dzatina. Ketika Isra'nya Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung mendengar percakapannya Allah Subhanahu wa taala, langsung melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah terjadi mulai penciptaan manusia sampai akhir penciptaan manusia yang langsung melihat dengan pandangan mata kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh ulama sebab daripada disebutkan di hadis
dan oleh ulama, sebab daripada kejadian Isra dan Mi'raj ini, waktu itu amul huzun, hari dukanya Rasulullah SAW. Setelah hari duka kejadian Taif, di mana Rasulullah dilempari oleh kaum Taif, di mana Rasulullah pamannya meninggal, Sayyidah Khadijah istrinya meninggal. Waktu itu masih masa sedihnya Rasulullah SAW. Lalu setelah itu Rasulullah pergi berdakwah ke Taif. Bukannya dakwahnya Rasulullah disambut dengan baik, bukannya Rasulullah disambut dengan bagus di Taif, namun dilempari, anak-anak kecil mencaci Rasulullah SAW sampai Rasulullah berdarah di masa tersebut. Bagaimana hebat dakwahnya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah untuk memperjuangkan Islam, sampai-sampai di zaman tersebut, di waktu tersebut, malaikat Jibril ikut turun malakul jibal, malaikat yang memimpin semua gunung-gunung yang ada di bumi ini. Dia ketuanya. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah mendengar jeritanmu, Allah mendengar siksaan daripada umat-umatmu. Malaikat gunung ini minta izin kepadamu. Ini sekali-kalinya, tumben-tumbennya dia turun ke muka bumi ini untuk minta izin kepadamu." Apa dia mau minta izin apa? Katanya Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghampakkan kedua gunung ini di atas kepala mereka agar mereka langsung binasa." Apa jawabannya Rasulullah? Tidak, aku tidak mengharapkan demikian. Namun aku mengharapkan dari keturunan-keturunannya orang-orang yang yashhadu alla ilaha illallah, keturunan-keturunan yang mau masuk Islam, keturunan-keturunan yang mau bersyahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana indah akhlaknya Rasul, mulianya akhlaknya Rasul. Bagaimana pemaafnya Rasulullah SAW. Orang yang mencaci maki beliau, yang mengganggu beliau, yang menjahati beliau sampai beliau tersakiti, sampai berdarah pun ditawari akan dibalas oleh malaikat Jibril. Namun Rasulullah menolaknya. Dibalas dengan doa, "Aku harapkan kebaikan dari mereka. Kalau tidak sekarang mereka bersyahadat, mungkin nanti keturunan mereka bersyahadat." Begitulah kita seharusnya umatnya. Begitulah kita seharusnya sebagai umat Rasulullah SAW. Apabila kita digoda, dicaci, disakiti, bahkan sampai berdarah pun sekalipun, harusnya kita maafkan langsung seketika itu saja. Lain halnya apabila agama kita diganggu, lain halnya apabila ulama kita diganggu, lain halnya apabila Al-Quran kita diganggu. Jangan diam. Bukan berarti selalu diam, selalu pemaaf ataupun selalu sabar. Selalu sabar, selalu pemaaf apabila diri kita diganggu. Selalu kita memaafkan, selalu kita merendah diri, karena itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Jangan kebalik. Sebagian orang memahami, kan Rasulullah pemaaf, kan Rasulullah sabar, kan Rasulullah tidak melawan apabila diganggu. Benar, apabila berkaitan dengan dirinya sendiri. Namun apabila Al-Quran kita diganggu, Islam kita diganggu, Nabi kita dicaci, jangan diam. Minimal kita berkata, minimal tidak mampu kita berkata-kata, minimal kita tidak suka di dalam hati. Harus ada kecemburuan di hati-hati kita. Pastinya sakit seorang hatinya seorang muslim apabila ulamanya diganggu, imamnya diganggu, Al-Qurannya diganggu, agamanya diganggu. Lalu perjalanan Isra dan Mi'raj dimulai di malam hari. Seperti yang tadi kami sampaikan, waktu itu di malam 27 Rajab, ketika Thuluthul Lail, malam Senin, sepertiga malam Senin. Ulama berbeda pendapat, ada yang bilang Ramadan, ada yang bilang Muharram, ada yang bilang Rabiul Awal kejadiannya. Tapi alal mu'tamad, masanya, waktunya, kejadiannya malam 27 Rajab, di sepertiga terakhir daripada malam. Berjalan Rasulullah setelah dicuci hatinya, lalu Rasulullah SAW berjalan.
Rasulullah berjalan dan di sana Rasulullah melihat macam-macam keajaiban. Tempat pertama yang Rasulullah SAW turun, Rasulullah turun pertama menggunakan buruk. Kendaraannya yang menggunakan buruk. Rasulullah SAW diajak turun oleh Jibril, Sayyidina Jibril. Kita di mana ini? Rasulullah bertanya. Ini adalah Taibah, Madinah Zatun Nakhl. Ini adalah Taibah, nama lain daripada Madinah. Ini adalah tempat engkau nanti kelak akan hijrah. Para ulama mengatakan tempat diturunkan waktu Rasulullah itu turun bersama Buraq bersama Sayyidina Jibril, itulah yang sekarang menjadi kiblatnya Masjid Nabawi. Ini adalah tempat yang berkah. Lalu Rasulullah SAW berjalan dan Rasulullah turun lagi di satu tempat. Rasulullah bertanya lagi, tempat apa ini? Ini adalah Tur Sina. Ini adalah tempatnya Sina. Ini adalah tempat Sina di mana Rasulullah Jabal Tur. Jabal Tur di mana waktu tersebut Nabi Musa menerima Tauratnya. Lalu Rasulullah SAW berjalan lagi, turun lagi di satu tempat di Bukit Tua. Karena di sini adalah tempat yang berkah. Di setiap tempat-tempat tersebut dan yang terakhir Rasulullah turun di satu tempat, Rasulullah bertanya lagi, ini tempat apa wahai Jibril? Ini juga adalah tempat yang berkah, yaitu Bethlehem atau Baitul Laham. Bahasa Arabnya Baitul Laham di Palestina. Ini adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di semua tempat-tempat tersebut Sayyidina Jibril mengatakan ini adalah tempat berkah. Ayo kita sholat 2 rakaat. Ayo kita sholat 2 rakaat. Ayo kita sholat 2 rakaat. Oleh sebab itu ulama mengatakan ini adalah menjadi dalil bahwasanya disunnahkan kita sholat sunnah di tempat yang berkah. Disunnahkan kita sholat sunnah di mana tempat tersebut tempatnya Nabi, tempat sujudnya Nabi, tempat lahirnya Nabi, tempat lahirnya ulama, tempat sujudnya para ulama, tempat duduknya para ulama, tempat bersujudnya para orang-orang soleh. Sunnah, karena di sanalah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berjalan malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW melihat melihat Sayyidina Musa sedang sholat di dalam kuburannya. Ini juga menjadi dalil bahwasanya para muslimin, muslimat, mukminin, orang-orang yang beriman bisa sholat di dalam kuburannya untuk yataladdadu biha, untuk mendapatkan kelezatan. Karena orang-orang yang beriman itu mereka merasakan kelezatan ketika mereka beribadah. Mereka merasakan kelezatan khususnya ketika ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian ulama kalau Ramadan mereka takut baca Al-Qur'an setelah sahur dan sebelum berbuka. Apa sebab? Dia membaca Al-Qur'annya malam. Setelah berbuka puasa baru dia mau baca Al-Qur'an, baru full nanti sampai sahur. Ketika aku membaca Al-Qur'an, jelas aku seperti merasakan madu di tenggorokanku. Saking aku merasakan lezatnya, aku takut batal. Aku takut merasakan batal, walaupun sebenarnya tidak batal. Karena adzan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Masih panjang ya, kalau kita mau bahas Isra Mi'raj ini tidak cukup waktunya setengah jam, mungkin bisa berjam-jam. Saya minta maaf, mungkin setelah Isya saya langsung karena ada acara juga setelah ini. InsyaAllah dengan berkat malam ini, berkat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, berkat malam yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa keturunan kita, mengampuni dosa kakek nenek kita, mengampuni dosa semua orang-orang yang kita sayangi. Dan semoga berkat malam Isra dan Mi'raj apabila yang mempunyai hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskannya. Apabila memiliki hajat dunyawiyah dan ukhrawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Apabila yang belum didatangkan jodoh, semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat jodohnya.
yang belum mempunyai keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh dan salehah. Apabila dari kita yang di sini ataupun yang orang yang kita sayangi, yang kita cintai ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memberi keafiatan dan kesehatan. Dan semoga dengan berkat malam Isra dan Mi'raj ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah dengan mengatakan la ilaha illallah, dan dikumpulkan bersama nabinya di Jannatil Firdausil A'la bersama para anbiya, khususnya Rasulullah, para siddiqin, para sahabat, para rasikhin. Wa hasna ila rafiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Sayyidil Habib Muhammad bin Zaid Al-Idrus yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita, dan semoga dengan tausiah kita yang kita disampaikan tadi oleh Al-Ustaz dapat kita ambil barokahnya. Dan intinya kesimpulan dari tausiah tersebut adalah kita meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai penguat keyakinan kita, sebagai penambah keimanan kita bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.